Nah, selanjutnya kita pelajari pengklasifikasian makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Bagian kedua yaitu kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Nah, perhatikan di sini. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Nah, tempat hidupnya di mana-mana, misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, di dalam tubuh manusia, bahkan makhluk hidup yang berukuran kecil, dia bisa hidup di dalam sebutir debu. Nah, perhatikan di sini ada gambar bagian A dan gambar bagian B. Nah, untuk gambar bagian A itu ada salah satu bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli yang dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, sedangkan yang bagian B masih sama, bakteri Escherichia coli yang dilihat dengan mikroskop cahaya. Jadi perbandingannya sangat berbeda. Untuk mikroskop elektron atau mikroskop cahaya, itu bentuk bakteri dari Escherichia coli berukuran yang sangat berbeda. Nah, pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil, kita bisa memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Nah, sebelumnya di pertemuan bab 1, kita sudah mempelajari untuk mengamati sesuatu atau mengamati objek benda, kita bisa menggunakan panca indera atau alat indera. Nah, selain itu kita bisa menggunakan mikroskop untuk bagian-bagian atau benda-benda yang berukuran kecil. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian mikroskop. Nah, sebelumnya di sini ada gambar yang tadi di gambar sebelumnya ada dua gambar bakteri Escherichia coli yang dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Pasti ditanya, bentuk dari mikroskop cahaya dan elektron itu seperti apa? Nah, di sini ada dua gambar. Ini adalah gambar bagian A, yaitu mikroskop cahaya, sedangkan yang bagian B ini adalah gambar dari mikroskop elektron. Biasanya kita di sekolah itu menggunakan mikroskop cahaya. Nah, kita sudah tahu kalau fungsi dari mikroskop ini yaitu untuk melihat mikroorganisme atau benda-benda yang berukuran kecil. Nah, selanjutnya setelah ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron, sekarang kita mempelajari bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Nah, mikroskop di sini yaitu kita pelajari tentang mikroskop cahaya. Nah, yang pertama perhatikan di sini ada bagian-bagiannya, dimulai dari lensa okuler, tabung, meja preparat, kondensor, diafragma, cermin, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan untuk fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Yang pertama, ada lensa okuler. Nah, lensa okuler ini yaitu bagian dari optik. Nah, fungsinya, perhatikan, lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan. Nah, ada 3 buah lensa yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Di mana letak dari lensa okuler ini ada di bagian sini. Nah, nanti ketika kita menggunakan mikroskop cahaya, nanti kita akan meletakkan mata kita tepat pada lensa okuler untuk melihat objek atau benda yang kita amati. Kemudian yang kedua ada lensa objektif. Nah, lensa objektif masih sama yaitu bagian dari optik. Nah, di mana lensa objektif? Lensa objektif fungsinya yaitu lensa yang berada di dekat objek
atau benda yang berfungsi untuk memperbesar benda. Nah, kemudian susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing, yaitu 4 kali, 10 kali, dan 100 kali. Nah, untuk lensa objektif masih sama posisinya di dekat dengan lensa okuler. Kemudian diafragma. Nah, diafragma letaknya ada di bagian sini. Ya. Diafragma termasuk bagian dari optik, fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Jadi, diafragma ini sangat berpengaruh. Jika ada cahaya yang masuk, maka objek dari benda tersebut kita mudah amati. Kemudian, yang berikutnya, cermin ada 2, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Nah, cermin datar dan cermin cekung masih bagian dari optik. Letaknya di mana? Ini dia, cermin. Nah, cermin ini terdiri dari cermin datar dan cermin cekung. Nah, apa itu cermin datar? Cermin datar itu biasanya cermin yang kalian pakai untuk dandan. Yang biasa orang Ambon bilang kaca. Nah, untuk dandan itu salah satu dari cermin datar. Nah, untuk cermin cekung ada juga cermin cembung, nanti lebih jelasnya dipelajari di kelas 8. Nah, fungsi dari cermin yaitu untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Kemudian, bagian yang berikutnya yaitu mekanik atau tabung mikroskop atau nama lainnya tubus. Nah, tabung mikroskop ini dia letaknya atau nama lainnya dari tubus. Fungsinya untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Jadi lensa objektif ada di sini. Ini lensa okuler. Nah, ini penghubungnya yaitu tabung mikroskop atau tubus. Kemudian, bagian-bagian mikroskop berikutnya beserta fungsi yaitu meja sediaan atau meja preparat. Nah, ini bagian mekanik ya. Di mana meja sediaan atau meja preparat? Yaitu di bagian sini, ini meja. Nah, ini meja. Meja preparat atau meja sediaan. Fungsinya sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Nah, lubangnya ada di sini. Ini dia lubang dari meja preparat, yaitu yang digunakan untuk melewatkan sinar. Jadi, sinar dari cermin ini akan dipantulkan ke meja preparat. Kemudian, bagian yang berikutnya ada klip atau penjepit objek. Nah, klip atau penjepit objek yaitu ini. Ini dia. Itu adalah klip atau penjepit objek. Fungsinya untuk menjepit preparat atau objek ya. Untuk menjepit preparat atau objek agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Kemudian bagian berikutnya ada lengan mikroskop. Masih sama yaitu bagian dari mekanik. Di mana lengan mikroskop? Lengan mikroskop yaitu ada di bagian ada di bagian sini. Nah, lengan mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Lengan itu yang ini ya, lengan mikroskop. Jadi dipegang untuk
memindahkan atau membawa mikroskop. Kemudian bagian yang berikutnya ada pemutar halus atau mikrometer. Nah, di sini bukan mikrometer sekrup atau alat ukur panjang, tapi namanya mikrometer atau pemutar halus. Nah, di mana mikrometer atau pemutar halus? Yaitu fungsinya untuk menggerakkan atau menjauhkan atau mendekatkan. Jadi fungsinya menggerakkan ya, bisa menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan dan halus. Nah, ini dia. Ini adalah mikrometer atau pemutar halus. Jadi nanti kita gunakan untuk menggeser atau menggerakkan agar kita bisa menggunakan lensa objektif dengan cara menjauhkan atau mendekatkan. Kemudian pemutar kasar atau makrometer. Jadi beda ya, pemutar halus mikrometer, pemutar kasar makrometer. Nah, ini dia. Ukurannya lebih besar daripada mikrometer. Fungsinya untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah. Nah, tubus tadi itu adalah tabung. Agar tabung ini dia bisa bergeser ke bawah atau bergeser ke atas. Kemudian bagian yang berikutnya ada kondensor. Nah, kondensor masih bagian mikroskop dari mekanik, di mana kondensor berdekatan dengan diafragma. Fungsinya untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Kemudian bagian-bagian mikroskop dan fungsinya yang berikutnya yaitu ada skrup atau engsel inklinasi. Nah, skrup atau engsel inklinasi ini atau engsel inklinasi fungsinya untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Sedangkan yang terakhir yaitu kaki mikroskop. Nah, ini dia kaki. Ini kaki terdiri atas dua bagian. Fungsinya untuk menyangga atau menopang mikroskop. Nah, selanjutnya langkah-langkah menggunakan mikroskop. Yang pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alat mikroskop atau alas. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Nah, ini dia. Tangan kanan memegang bagian lengan. Ini tangan kanan. Kemudian tangan kiri digunakan untuk memegang alas atau kaki ya. Ya, tangan kiri. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Nah, ini dia revolver itu yang tadi atau nama lainnya yaitu lensa objektif ya, yang bagian ini. Ini revolvernya kita putar sehingga perbesarannya harus tepat dengan lensa okuler. Lensa okuler yang di bagian atas ini ya, yang gunanya nanti kita akan meletakkan posisi mata. Nah, kemudian yang ketiga, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Nah, ini diperhatikan, dipasang lensa okulernya, ini bentuk lensa okulernya. Nah, cahaya tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang seperti yang terlihat pada gambar.
Nah, hal tersebut dapat diperoleh dengan cara yaitu atur diafragma. Diafragma posisinya ada di bagian sini sebentar. Diafragma posisinya ada di sini. Atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Kemudian atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma. Cermin posisinya ada di bagian bawah. Ini yang bulat. Yang tadi cermin terdiri atas cermin datar dan cermin cekung. Nah, pengaturan dilakukan dengan cara melihat lensa okuler. Apakah sudah terang atau jelas. Jadi kita nanti setel atau kita atur posisi diafragma, posisi revolver atau lensa objektif. Lalu nanti kita cek pada lensa objektif apakah gambar atau pandangannya sudah terang atau jelas. Kemudian ingat, mikroskop telah dilengkapi dengan lampu sehingga tidak perlu mencari cahaya. Jadi ada beberapa mikroskop yang sudah dilengkapi dengan lampu. Nah, kemudian yang keempat, siapkan preparat yang akan diamati. Kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Nah, preparat ini ada yang di bagian sini, di meja. Nah, bentuk dari preparat itu ini pada gambar. Kemudian langkah-langkah menggunakan mikroskop yang berikutnya yaitu aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara berikut. Yang pertama, putar pemutar kasar atau makrometer. Jadi putar yang di bagian atas dulu. Makrometer ya, karena ukurannya lebih besar. Jadi putar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Lensa okuler ada di bagian sini. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak, pecah atau patah. Preparat yang ini ya, yang putih di bagian bawah. Kemudian lanjutkan dengan memutar halus atau mikrometer. Nah, mikrometer posisinya ada di bagian bawah sini. Ini dia mikrometer ada di bagian bawah atau pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Nah, jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Ini ya, preparat ini, preparat. Kemudian yang keenam, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver. Jadi yang 3 ini revolver terdiri atas lensa objektif. Nah, usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Masih sama, posisi preparat ada di bagian bawah. Tidak bergeser jika hal ini terjadi. Kemudian yang terakhir, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Mungkin itu saja materi kita hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.